Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi pada hari kelima dalam 40 hari doa dan puasa nasional yang kita adakan bersama. 14 Februari. Tema perenungan kita hari ini adalah Yesus Raja yang akan datang. Ini adalah renungan tentang eskatologi. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba memohon penerangan pewahyuan daripadamu untuk materi eskatologi yang akan kami renungkan bersama. Kami siap mendengar suaramu dan siap melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Yesus Raja yang akan datang. Ada sikap ekstrim kiri, yaitu tidak mengakui adanya eskatologi. 2 Petrus 3 ayat 4. Namun ada juga sikap ekstrim kanan yang mengakui kedatangan Yesus kedua kali sampai berani menentukan tanggal, hari, dan tahun kedatangan Tuhan. Misalnya tahun 400, tahun 1545, tahun 1982, tahun 1998, dan tahun 2000. Sikap yang benar adalah kita senantiasa memperhatikan digenapinya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman sesuai Lukas 21 ayat 31 dan Matius 24 ayat 32. Ada 3 arus utama pandangan tentang kedatangan Kristus kali kedua atau KKK adalah sebagai berikut. 1. Pandangan amilenial, yaitu tidak percaya akan adanya kerajaan 1000 tahun di mana Yesus memerintah di bumi bersama orang kudus, atau kerajaan 1000 tahun secara politik tidak ada menurut pandangan ini. Pandangan ini berpendapat bahwa iblis diikat oleh Allah sejak peristiwa kebangkitan Kristus. Masa tribulasi atau sengsara besar tidak ada. Urutan kedatangan Kristus menurut pandangan ini ialah Kristus datang yang pertama, yaitu Natal. Kristus mati menebus dosa, kemudian Kristus bangkit dan naik ke sorga. Berdirinya gereja, selanjutnya Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya atau jemaat ke sorga untuk selamanya di sorga. Pandangan amilenial ini dianut oleh gereja-gereja Yunani dan Romawi Ortodok, bahkan Katolik, serta tokoh-tokoh reformasi gereja. Pandangan kedua, pandangan post-milenial, yaitu bahwa sejak ada gereja hadir di bumi, kerajaan 1000 tahun pun hadir di hati orang percaya. Sekaranglah kerajaan 1000 tahun itu ada di hati manusia yang percaya. Artinya, menurut pandangan ini kerajaan 1000 tahun tanpa kelihatan. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya untuk selamanya di sorga, dan bahwa tribulasi atau masa kesusahan besar dan antikristus tidak ada. Semua orang mati akan dibangkitkan. Penghakiman oleh Kristus bagi semua orang sebagai penentuan orang-orang ke sorga atau neraka pada masa kekal. Pandangan yang ketiga, pra-milenial atau pre-milenial. Sebelum kerajaan 1000 tahun, atau disebut juga pre-milenial atau premil dan post-tribulation. Di masa kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya akan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun atau premil. Dan kedatangan Kristus kedua kali terjadi sesudah tribulation atau post-trib. Lebih jauh pandangan ini menguraikan kronologi peristiwa sebagai berikut. Saat ini adalah masa gereja. Kemudian di penghujung masa ini akan muncul masa kacau, sesuai Matius 24. Selanjutnya muncul masa yang sukar, 2 Timotius 3 ayat 1-9. Kemudian tiba masa pengangkatan gereja, 1 Tesalonika 4 ayat 15-18. Disertai kebangkitan pertama orang percaya dan kursi pengadilan Kristus, 2 Korintus 5 ayat 10. Dan pesta perkawinan anak domba, Wahyu 19 ayat 6-10. Serta terjadi tribulasi atau masa kesusahan besar di bumi. Matius 24 ayat 21. Selanjutnya, kedatangan Kristus kali kedua di bumi beserta orang kudusnya
sesuai Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Iblis dirantai selama 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat 1 sampai 2. Yesus memerintah sebagai raja kerajaan 1000 tahun di Yerusalem. Wahyu 20 ayat 4. Kebangkitan semua orang yang tidak percaya. Wahyu 20 ayat 12. Untuk dihakimi di tahta putih. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Selanjutnya muncul langit baru, bumi baru, kota kudus, Yerusalem baru, yaitu sorga selamanya, dinyatakan dalam Wahyu 21 sampai 22, dan neraka yang kekal dinyatakan bagi para pemberontak. Yesaya 66 ayat 24 dan Wahyu 21 ayat 8. Renungan ini ditulis oleh N.E. Pokok doa kita ada 3. Kita berdoa agar semua orang percaya mempersiapkan jiwanya tetap kudus untuk menyambut Kristus datang kali kedua tersebut. Yang kedua, kita berdoa agar semua orang percaya giat memberitakan Injilnya kepada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan yang ketiga, kita berdoa agar semua orang percaya waspadai, jangan sampai kita dilempar ke neraka. Wahyu 21 ayat 8, Matius 25 ayat 30, dan Yesaya 66 ayat 24. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba berdoa bersama dengan semua mereka yang mendengar renungan ini. Kiranya mereka mempersiapkan jiwanya sebagai orang percaya agar tetap kudus untuk menyambut Kristus datang kali yang kedua. Hamba juga berdoa agar semua orang percaya giat memberitakan Injil-Mu kepada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Hamba berdoa agar semua orang percaya waspada, jangan sampai ia dilemparkan ke neraka karena hidup sembrono. Wahyu 21 ayat 8 dan Wahyu 23 ayat 30 dan Yesaya 66 ayat 24 memberikan kami awasan. Taruhlah ini di dalam hati kami ya Tuhan, agar kami mengiring Engkau dan beriman kepadamu sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.